kata jida itu sama orang kaburan. Benar. Kalau nggak ada orang kaburan, nggak rame. nggak rame Coy. Nggak rame guys. Ini cerita sebenarnya nggak ada kamera. Kalau kena 150, saya datangin rumahnya. Aduh, si tadi Jaya. saya lupa ini nggak pakai sabuk, ingat-ingat udah di jalan. Nah itulah. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Sehat semua? Saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji, amin. Nah di video kali ini teman-teman, saya itu disamper Kang Iwan taksi ya, mau diajak-ajak jalan-jalan. Nah sekalian mau saya kepohin penghasilannya, atau mau ngebahas tentang kaburan kok. Nah oke teman-teman, sekarang saya sudah di dalam mobil Kang Iwan ya. Oke guys, mantap. Ini tumben ini hari ini kok ngajak jalan-jalan sih, ada apa sih? Saya itu kadang takut kalau diajak jalan-jalan tuh, takut minta jajan. Ya wajar kalau kopi-kopi Starbucks. Dia itu padahal punya channel tapi jarang ngevlog, dia itu padahal enak. Sambil naksi nanya-nanya penumpang, maksudnya dikepohin gitu, kamu kerja apa? Waktunya Kang Jaya. Ya waktunya, waktu ngeditnya maksudnya. Iya, apanya? Waktu bikin ininya kan. Bikin vlognya kan ditaruh, kameranya di gespor di apa? Iya. Kepoin, kalau nggak diumpetin gitu, kepoin penumpangnya. Kan kamu kalau bawa penumpang orang Indo terus ya? Orang Indo. Sekarang soalnya jarang ngetem ya? Jarang, saya jarang keliling, paling ada yang ngebel gitu. Baru berangkat. Nah, sekarang saya ceritanya kan begini. Dulu kan setahu saya, iya, sering ketemu di warung ya, di warung Indonesia ya. Iya. Pertama itu ya. Iya. Dulu kan supir salon. Setahu saya iya, suka antar jemput karyawan salon. Kok tiba-tiba jadi supir taksi? Ya satu pengen merubah nasib, ya pengalaman lah, cari pengalaman. Iya. Gitu ya. Ya kalau di salon ya terbatasnya karena gaji kan. Satu gaji. Iya, gaji itu kan per bulan cuman berapa? 2.000. Misalkan gaji 2.000 atau 2,5. 2.500. Ah, gaji 2.500 supir Iya, salon. salon. Tapi nggak ada tambahan. Nggak ada tambahan sama sekali, nggak ada lembur, nggak ada apa. Jadi cuman segitu-gitu aja. Gitu aja. Kerja full time, Jumat nggak libur. Oh Jumat mas, karena salon sih ya. Salon. Malah Jumat malah rame. Iya. Karena kan orang sini malam Jumat itu kan libur, iya, jadi pada gitu. ke salon. Oh gitu, makanya sekarang jadi Supir taksi. itu gimana caranya kok bisa jadi supir taksi Tanah Jol? Bagaimana? Ya gampang sih, gampang kalau masih resmi kita kan istilahnya punya majikan. Iya. Bukan keinginan kita keluar dari salon, gitu kan. Satu salon itu udah konsumennya itu udah goyang, mengurang pendapatannya. Ya. Supirnya waktu itu berapa orang? Banyak. 4 orang itu. Oh, jadi nggak cuma sendirian? Iya. 2 orang Indonesia, 2 orang Sudan. Oh, berarti salon gede ya? Ya intinya saya tuh pengen merubah lah, merubah satu pengalaman gitu ya kan. Oh gimana nih orang kerja taksi, kayaknya kan katanya ya kan ya enak kita cobain gitu kan. Ya jauh beda sih sama supir salon sama taksi, jauh beda. Satu dari pendapatan, 2 kebebasan. Intinya gitu. kebebasan itu bukan maksudnya kemana-mana, bukan. Jadi mau kerja mau enggak, ya itu nggak ada teguran. Nggak ada teguran. Yang penting setor, gitu. selesai udah ya. Gitu. Ya nggak, secara pindahnya itu saya nggak pindah kapil gitu ya. Oh kapil mah tetap. Yang gitu. ini yang salon. Salon. Tapi boleh kerja di luar gitu. Oh karena salon udah udah kurang konsumen. Ya, jadi saya lah intinya mau minta kerja di luar lah gitu. Oh gitu. Jadi kapil itu bukan taksi. Bukan. Secara melamar ke taksi gimana? Yang penting gimana caranya? 1 ada SIM, 2 ada Igoma ya KTP lah gitu ya. Ada KTP itu sama pokok SIM. pertama ya. Pokok pertama itu. Ya di taksi itu nggak kayak dulu. Kalau dulu ketat banget ya. Mesti kapilnya dia gitu kan. Kapil taksi. Sekarang enggak, sekarang ID. Oh bebas. Mau kapil di mana yang penting resmi. Punya Igoma, gitu, ya, punya SIM. Oh gitu. Makanya gampang banget itu.
Berarti kita kalau mau keluar lagi juga dari taksi enak ya? Enak apa-apa. Tapi kalau saya ditawarin kerja perumahan walaupun gaji 5.000, 6.000 saya nggak mau. Udah nyaman di taksi? Udah nyaman di taksi. Karena bebas ya? Iya. Lagian mungkin jabun juga udah banyak? Ya bukan masalah bebasnya ya. Yang pertama itu uangnya itu bisa dibutuhkan sehari. Tapi beda loh Kang ya. Supir taksi sama supir perumahan banyak beresiko apa? Supir taksi. Iya, resikonya? Satu, resikonya di jalan serba kita yang nanggung. Semacam dendaan. Oh, tilangan-tilangan. Kita yang nanggung. Iya, yang nanggung gitu. Nah, yang kedua, hati-hati di jalan kalau ngambil penumpang. Jangan asal dibawa penumpang karena uang ini segini, enggak, jangan itu. Apalagi agensi apa ya, pendatang. Iya, pendatang gitu ya kan. Ya pokoknya hati-hatilah. Itu lebih danger lah supir taksi sama supir perumahan. Oh gitu. Iya. Satu, supir taksi itu harus benar-benar udah skillnya tahu jalan Jeddah. Oh gitu. Ya iya, harus tahu itu. Tripnya berapa, ongkosnya berapa, kita harus bisa gitu. Oh gitu. Berarti kalau balik lagi ke supir perumahan udah nggak mau ya? Nggak mau saya. Udah nyaman di taksi ya? Ya udah nyaman di taksi, lebih baik saya pulang langsung. Oh, saya bilang gitu ke majikan bawa taksi gitu. Bisa juga. Nah, sekarang saya mau nanya soal kaburan di Jeddah. Apa masih banyak kayak dulu? Apa udah mengurang sekarang? Di situ kan intinya di jalan. Maksudnya tahu yang sehari-hari dibawa kan pasti orang Indonesia kan? Kalau kaburan ya banyak sih, tapi nggak banyak. Masih banyak, tapi nggak banyak seperti tahun-tahun kebelakang. Tahun-tahun kebelakang. Gitu, ya kan? Sekarang agak jarang gitu ya kan? Kenapa? Ya satu, sekarang bener-bener di sini ketat gitu ya. Intinya dalam ketat hukum di sini itu undang-undangnya udah diterapkan bener-bener gitu ya. Bener gitu. Mau dipulangin itu ke orang kaburan udah nggak bisa ampun gitu ya. Iya. Jadi posisi laki-laki ini ya kaburan. Walau kalau nggak punya SIM itu nggak bakalan bisa kerja jadi supir. Orang kaburan. Alasannya? Karena SIM itu udah punya kita sendiri. Jadi kalau ada tilangan apapun nggak masuk ke majikan. Oh, ke kita. Kan dulu mah harus kapil ya kerja. Nah sekarang mah nggak jadi masalah. Yang penting ada SIM, ditilang masuknya ke dia. Oh, ke SIM. Gitu. Sekarang orang Arab itu ditanyanya SIM, bukan igoma. Bukan igoma. Jadi punya SIM. Punya SIM. Jadi tilangannya masuk ke dia, enggak ke majikan. Oh gitu ya. Ya contohnya seperti saya nih ya. Nih. Ini nih buka. Ini tilangan. Tilangan semua itu. Teman-teman ini udah dapat tilangan gitu. Totalnya 1.150. Itu ke SIM saya itu. Oh masuknya itu. Jadi nggak ke perusahaan. Nggak ke perusahaan. Ini tilangan ini. Nggak dibayar, nggak bakalan bisa pulang. Ini. Ya iya, stick jari kan langsung nempel. Jadi sebelum pulang itu harus dibayar dulu. Dibayar dulu, walaupun 50 real jumlahnya itu harus dibayar. Apalagi banyak. Iya. Oh gitu. Jadi masuknya itu ke SIM kita ya. Dulu harus majikan kena denda. Kalau sekarang? Sekarang enggak. Kita yang kena denda sendiri, yang nanggung sendiri. Gitu. Gitu. Nah, kenapa orang Saudi nanya harus ada SIM, wajib ada SIM-nya? Itu intinya. Gitu. Makanya diharuskan. Jadi kalau tilangan itu masuk ke kita, ke SIM. Oh, gitu. Jadi ya kalau bagi orang kaburan, orang buat laki ya nggak ada SIM, nggak bisa kerja jadi supir, terkecuali di hotel, di restoran itu bisa kan. Di supermarket nggak apa-apa ya. Yang penting punya igoma aja. Nanti punya igoma, KTP. punya KTP. Ya kalau masalah kaburan Kang Jaya masih banyak ya. Masih banyak. Apalagi perempuan mungkin ya. Iya, kebanyakan perempuan sih ya. Ya kan di situ sehari-hari kan di jalan pasti tahu yang dibawa itu orang resmi atau orang kaburan. Iya. Ya intinya kita lah membawa orang kaburan aksi itu bahayanya itu sangat-sangat bahaya, ya kan?
Satu di perjalanan dia nggak punya KTP, otomatis kita yang mas'ul, ya kan? Wallahi kalau naksinya sama mobil preman, itu kan ditanya, itu siapa, ya kan? Saudara, mana KTP, nggak ada, itu semuanya dikurung. Oh, di bawah. Kalau taksi, itu taksi putih, itu nggak bisa polisi nanya itu siapa. Karena penumpang udah Karena pasti. penumpang udah pasti, paling nanyain punya KTP enggak, gitu kan? Semacam kemarin saya kejadian, ya kan? Iya. Saya bilangnya, saya jujur, dia nggak punya apa-apa, ya kan? Dia bilangnya kenapa? Katanya ya nggak tahu. Saya bilang gitu kan. Ya alhamdulillah akhirnya dibebasin. Gitu. Itu penumpangnya di bawah enggak? Ya enggak. Dibebasin juga. Karena saya yang ngomong gitu. Oh iya. Padahal, jadi karena kalau taksi kan tahu perusahaan. Jadi siapa aja yang dibawa, dia nggak tahu orang kaburan, nggak tahu orang resmi ya. Iya kayak jadi gitu. kita kan masa mau naik taksi tanya dulu kamu punya KTP enggak? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Nah gitu. intinya itu bahwa orang kaburan itu berat, ya kan? Walaupun cuma main ke pasar, main ke laut gitu. Ya hati-hati bagi orang-orang yang naksi mobil preman lah, intinya mobil bukan perusahaan gitu, ya kan? Ya gitu Kang Jaya, kalau masalah kaburan masih banyak. Masih banyak ya di sini, nggak ada habisnya kayaknya ya. Pulang ini, yang ini kabur ya. Yang ini kabur. Ya intinya kabur bukan kehendak dia sih. Kebanyakan itu karena problem dari majikannya. Dari majikan brengsek, ya, brengsek, nggak digaji, ya apa gitu, bermacam-macam ya. Ya begitulah. Kalau nggak ada orang kaburan nggak indah sih. Benar. Nggak indah Jeddah itu. Bikin ramenya sama orang kaburan. Bikin rame, ya. Mantep orang kaburan itu sebetulnya. Mantap lah gitu. Nah sekarang saya mau nanya, selama apa ke Saudi udah di berapa kota di Arab? Apa cuma di Jeddah doang, apa di kota lain pernah di mana? Dua kota, cuma di Dammam sama di sini. Di Dammam sama di sini. Di Jeddah, ya. Dulu di Dammam? Di Dammam tahun 1999. Lama ya, berarti udah lama maksudnya. Tapi enakan di mana? Enakan di kota Dammam apa enakan di kota Jeddah? Kalau menurut dulu enakan di Jeddah. Ya. Kalau menurut sekarang enakan di Dammam. Kenapa? Ya karena udah bergantian. Rame apa gimana di Dammam? Bukan masalah ramenya. Kalau di sini kan udah kayak Jakarta ya. Udah kayak di Indonesia aja. Pendatang semua jadi campur aduk lah intinya gitu kan. Ya kalau di Dammam kan kota kecil. Kota kecil sepi tapi orangnya ya masya Allah lah ya. Sopan-sopan di sana gitu. itu. Oh gitu. Baik-baik orangnya? Iya baik-baik ya kayak di sini. Ya intinya kalau memandang ke situ nggak ada kaburan di Dammam itu. Berarti orang kaburan itu banyaknya itu di kota Jeddah ya? Iya karena datangnya ke Jeddah semua. Pusatnya itu, ya? Pusatnya itu. Jadi di mana-mana. Makanya kata saya kalau nggak ada orang kaburan nggak indah. Di Jeddah itu. Iya. Berarti indahnya betul. kota Jeddah itu sama kaburan. Iya. Masa Allah. Soalnya orang kaburan itu banyak duitnya loh. Yang benar. Iya benar. Dari? Ya walau alam kalau kerjanya nggak tahu ya kan. Tapi duitnya banyak gitu. Sampai orang kaburan yang ngirim itu 1 minggu Kang Jaya itu sampai 2.000 real. 2.000 real. Orang kapilan itu nunggu gaji 1 bulan. Belum tentu lagi sebulan juga, belum tentu 2.000. Iya, paling gitu. 1.000. Jadi pantesan orang tergiur ya. Iya, coba orang kaburan ke pasar dalam 1 bulan berapa kali? Kadang-kadang 5 kali loh. Iya, tiap hari Jumat. Iya, tiap hari Jumat. Belum itu ke apa? Ke Hadiga itu, Malahi. Iya, ke Hadiga itu ya kan. Taman itu. Dari transport juga udah kelihatan PP 50. Ya kan? Bolak-balik belum belanja. Masya Allah orang kaburan mantep itu. Berarti kota Jeddah indahnya itu sama orang kaburan ya? Iya. Pokoknya kalau nggak ada orang kaburan sepi. Bukan kota Jeddah berarti ya? Saya nggak bakalan aksi lagi. Oh, jadi ramainya penumpang sama orang kaburan? Iya, mana orang resmi jarang keluar. Emang bener sih. Iya, jangankan keluyuran ke pasar, orang ke warung aja nggak boleh. Iya. Sama majikannya kalau yang ketat. Tapi ketat, benar. Mungkin 1.001 ada sih ya yang bisa keluar gitu. Tapi kan nggak semuanya majikan itu bebas. Ya, tapi kalau orang kaburan, lagian kan itu juga apa?
Itipak perjanjian kerja sebelum kerja itu kan udah perjanjian dulu. Saya dikasih libur berapa hari dalam waktu sebulan ya. Oh gitu. Tapi kalau saya Kang Jaya aksi yang positif aja ya, nggak yang kida-kida enggak. Oh emang banyak penumpang yang kida-kida? Ya ada sih kalau mau. Kalau kita kan intinya ya sebelum berbuat kita harus dipikir dulu sanggup apa enggak nih ntar resikonya gitu. Ya kalau saya sih orangnya kayak muka mafia gitu ya, tapi ya hatinya itu waduh Hello Kitty itu tuh ya banyak sebutnya gitu. Ini ya. Paling bisa ya, itu kamera apa sih yang malang begitu, sabuk apa sih? Itu kamera HP. Oh nah begitu cerita kalau masalah. Nah ini salah satu tempat olahraga, stadion apa namanya, Johara ya? Johara yang di Jeddah ini, stadion baru. Itu yang baru barusan itu itu tempat apa? Mau bikin konser semacam di kita, kalau ada artis dari Dubai, di situ adanya. Ntar ke situ datang. Di situ adanya. Oh. Kalau bikin kontes apa segala macam. Di situ tuh. Misalkan ada konser dari Amerika atau dari Inggris, jadi ditempatkan di situ. Berarti di karcis dong. Iya. Dia di karcis lah. Iya. Jangan jauh-jauh ke Inggris lah. Dia artis dari Dubai. Artis dalam negeri. Dia datangnya ke situ. Oh, jadi di situ disiapkan. Berarti sekarang di sini udah normal ya? Iya, udah normal. Berarti intinya indahnya kota Jeddah itu sama orang kaburan. Benar. Kalau nggak ada orang kaburan, nggak rame. Nggak rame coy. Nggak rame guys. Ini cerita supir taksi ya pasti dia kan pasti tahu orang sehari-harinya di bawahnya. Orang orang Indonesia ya. Iya konsumennya kan sekarang berarti hampir 100% orang Indo ya. Udah nggak muter kan? Ada yang bel baru berangkat. Iya, ada yang bel baru berangkat. Udah standby di rumah lah. Tapi saya positif loh ya. Saya bawa orang yang positif loh, nggak negatif loh. Saya bawa kerja orang yang dibayar per jam 30 real, 25 real. Yang per jam apa? Oh orang harian, yang jam-jaman. Jam-jaman. Awas jangan negatif. Orang yang kerja jam-jaman. Jam-jaman itu di seharinya itu berapa? Ada yang 30, ada yang 25. 25 real. Iya, 1 jam per jam. Berarti kalau kerja nyampe 2 jam 3 jam, 2 jam, nyampe kerja 10 jam 15 jam berarti lumayan ya. Lumayan. Banyak duitnya. Cuman kan remuk kerja 15 jam sehari. Ya kalau badannya sehat sih nggak apa-apa. Ya itulah orang kaburan. Oh gitu. Pokoknya inilah mantep orang kaburan tuh. Kalau nggak ada orang kaburan lah. Berarti sepi ya. Sepi. Taksian itu ya. Iya. Karena kan orang resmi kasih apa yang mau naksi? Iya. Ada yang keluar. Banyak kan orang kaburan itu royal. Royal di sini. Masya Allah. Jadi seperti itulah cerita supir taksi di kota Jeddah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dia itu udah nggak mau pergi ke perumahan lagi ya, karena udah nyaman di taksi. Lagian pelanggan juga udah banyak mungkin sekarang ya. Udah enak, udah nggak harus muter. Jadi tinggal standby di rumah, nunggu telepon. Duduk manis di rumah gitu aja. Manis di rumah. Yang penting satu bisa mencukupi istri dan anak saya di sini. Ketemu tiap hari. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tadi saya lupa nggak pakai sabuk lagi. Mudah-mudahan nggak ada kamera. Kalau kena 150, saya datangin rumahnya. Aduh, si tadi Jaya. saya lupa nih nggak pakai sabuk, ingat-ingat udah di jalan. Nah, itulah cerita Kang Iwan soal orang-orang kaburan yang ada di kota Jeddah. Jadi kota Jeddah indahnya itu sama orang kaburan katanya. Kalau nggak ada kaburan, waduh, sepi aja bisa gulung ban ya, bukan gulung tikar. Kalau gulung tikar kan tukang urut. Jangan lupa Bisa gulung ban. Jangan lupa mampir ke channelnya Diwan Japar. Dia juga punya channel, sebenarnya enak sih, cuman dia nggak mau bermodal. Kayaknya internetnya ngirit, nggak mau ngupload tiap hari. Cuma naruh kamera di Gespor, lihat orang-orang di Indonesia vlogger. Cuman dia kayaknya ngirit internetnya nih, nggak mau ngupload tiap hari. Satu apa ya? Belum pas gitu, belum pas dengan hati. Itu alasannya begitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur untuk kalian. Cukup aja sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.